yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan atau memulai akan pembelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelumnya itu Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ike, Jenny, semuanya hadir ya. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Semua sudah lupa? Nah anak-anak, minggu lalu itu kita belajar tentang sistem saraf. Nah ada yang apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Ada yang masih ingat? Nah anak-anak, sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Nah, sistem saraf itu bekerja dengan menerima rangsangan dari tubuh dan lingkungan luar. Kemudian itu memprosesnya dan mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh. Nah, sistem saraf itu terdiri dari beberapa bagian seperti otak, saraf prifer, sumsum tulang belakang, dan saraf kranial. Nah, kita akan melanjutkan pada topik yang berikut. Namun sebelumnya itu, kita isi breaking dulu biar anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu lagu Profil Pelajar Pancasila? Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pada pembahasan kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis macam-macam kelainan penyakit yang menyerang sistem gerak manusia, dan peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak mengalami kelainan pada sistem gerak, serta menghindar dari penyakit yang bisa terjadi pada sistem gerak. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak bisa simak baik-baik video, karena setelah dari penampilan video tersebut, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Lordosis.
Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. Nah, anak-anak sudah menyimak video. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah mengalami penyakit yang serupa pada video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan jika kita mengalami penyakit yang ada pada video tersebut? Ada yang tahu? Anak-anak? Ya, betul sekali pertanyaannya. Nah, karena anak-anak sudah memahami apa pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan beberapa tugas yang Ibu akan bagikan. Kalian berbagi dalam 3 kelompok ya. Apakah kalian sudah duduk dalam kelompok? Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Nah, anak-anak, pada LKPD itu Ibu ada beberapa gambar yang ada dalam tabel. Di situ tuh anak-anak bisa mengerjakan, bisa tuliskan pengertian dari penyakit tersebut dan penyebab dari penyakit tersebut yang ada pada gambar Ibu yang terdapat dalam LKPD tersebut. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan kepada kalian. Waktu mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD? Kalau sudah, Ibu meminta setiap perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Dari kelompok 1 ya anak-anak. Ya, mari kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Selanjutnya akan melanjutkan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, ada pun beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem gerak manusia. Nah, yang pertama itu penyakit yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Yang pertama itu
osteoporosis. Nah, yang dimaksud dengan osteoporosis adalah suatu kondisi penurunan kepadatan tulang. Nah, hal ini mengakibatkan tulang rapuh dan rentah patah. Nah, kondisi ini umumnya disebabkan oleh defisiensi kalsium dalam tulang. Nah, penyakit yang kedua yang dapat menyerang sistem gerak yaitu kifosis. Nah, yang dimaksud dengan kifosis adalah suatu keadaan di mana tulang belakang membentuk kurva yang berlebihan di bagian atas punggung. Nah, kondisi ini dapat membuat penampilan individu tersebut tampak membungkuk ke depan. Dan yang ketiga yaitu penyakit lordosis. Nah, yang dimaksud dengan lordosis yaitu suatu kondisi abnormal pada tulang belakang yang ditandai dengan melengkungnya bagian bawah tulang belakang secara ekstrem. Nah, yang penyakit yang berikut yaitu skoliosis. Nah, skoliosis ini merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang mengalami pembengkokan ke arah kanan atau kiri. Nah, kondisi ini sering kali diakibatkan oleh postur duduk yang kurang baik. Nah, yang terakhir yaitu tetanus. Nah, yang dimaksud dengan tetanus adalah suatu keadaan di mana seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit untuk bergerak. Nah, kondisi ini sangat berisiko oleh penetrasi bakteri, Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka pada kulit. Nah, anak-anak, karena kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk kalian mengerjakannya di rumah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini, dan anak-anak minggu depan kita akan melanjutkan pada materi yang berikut yaitu tentang energi. Nah, anak-anak pulang boleh mencari sumber baik itu dari Google maupun buku tentang energi, karena minggu depan kita akan belajar tentang energi. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kesediaan salah satu siswa. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Bye-bye.